Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Anggia Rita Andriana. Sorry guys, lupa. Nama channel aku udah berubah nih sekarang. Yang awalnya Anggia Rita Andriana, sekarang berubah menjadi Anggia RA. Jadi bukan Anggia Raden Ajeng ya, tapi Anggia Rita Andriana. Sengaja aku simpelin. Oke guys, jadi mulai hari ini aku akan konsisten upload video tentang tips, trik, dan sharing santai. Jadi yang awalnya konten aku itu masih kayak amburadul ya kan. Sekarang aku akan berusaha untuk konsisten di dua kategori aja, yaitu kategori tips, trik, dan sharing santai. Mohon doanya semoga bisa konsisten dan terus semangat upload video, oke? Nah oke guys, jadi pada video kali ini aku akan berbagi tips tentang bagaimana caranya supaya kita itu bisa tetap fokus. Karena seringkali kita itu merasakan gimana ya, kayak gak bisa fokus lah, apalagi anak muda ya kan. Istilahnya sudah terkontaminasi, udah terbumbu-bumbui oleh misalnya kayak cinta, pelajaran kuliah, masalah keluarga misalnya kan. Kita nggak tahu ya, setiap orang itu kan punya kesibukan, punya masalah masing-masing. Nah, gimana caranya supaya kita tetap fokus? Oke, lanjut ke videonya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang pintar, banyak sekali orang-orang yang cerdas, yang pendidikannya tinggi, istilahnya kayak melakukan apapun itu dia bisa dengan cepat memahami gitu. Ya, multi talent lah intinya gitu. Nah, kenapa orang-orang cerdas seperti ini masih ada juga yang belum sukses sampai sekarang? Karena ketika dia merasa bahwa dirinya itu bisa, ketika dia merasa apapun bisa dia kerjakan, akhirnya dia mengikuti semuanya, dia kerjakan semuanya. Akhirnya apa? Semuanya kayak hasilnya itu tidak maksimal gitu. Nah, itu semua karena apa? Karena tidak fokus. Kita punya mimpi yang besar, kita punya keinginan yang besar, besar banget. Tapi kalau kita tidak fokus, ya kita tidak akan menjadi apa-apa. Kita akan berada di situ-situ aja gitu, kayak jalan di tempat gitu. Jadi gimana sih caranya supaya kita itu bisa tetap fokus gitu? Fokus bukan cuma ke doi aja tentunya kan, harus kayak balance gitu ya kan. Fokus ke impian kita, apalagi kita masih muda ya kan. Oke, yang pertama, jangan suka membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, apalagi hanya dari sosial medianya. Menurut beberapa penelitian, sosial media itu justru membuat kita semakin stres, justru membuat kita menambah atau memperdalam iri seseorang. Karena media sosial itu seringkali digunakan untuk mengutuk diri sendiri dan justru memuja orang lain. Gara-gara media sosial, kita jadi mengkritik pacar sendiri dan memuji pacar orang lain. Gara-gara media sosial, kita jadi memuji anak orang lain daripada anak sendiri. Gara-gara media sosial, wah kayaknya dia lebih menarik nih daripada pasangan kita. Wah ini nih dampak dari media sosial. Padahal, satu postingan saja di media sosial itu tidak bisa membandingkan satu hari penuhmu. Kita tidak memulai dari titik yang sama, jadi stop bandingkan sosial media mereka dengan kehidupan kita. Sebenarnya, membandingkan media sosial orang lain dengan kehidupan kita itu boleh-boleh saja. Kita cukup bandingkan dari prosesnya, bagaimana proses dia, bagaimana proses kita, atau mungkin kitanya yang kurang usaha, atau mungkin usahanya sudah, cuman doanya yang kurang, ya kan? Justru, kalau kita mau melihat kesuksesan orang lain dari media sosial, kita harus jadikan itu sebagai motivasi gitu. Jangan sampai minder. Tertantang boleh, tapi tidak boleh terintimidasi. Oke? Nah, oke guys, selanjutnya cara untuk tetap fokus yang kedua adalah kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita rencanakan. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita impikan. Great power come from the great responsibility. Kekuatan yang besar itu lahir dari tanggung jawab yang besar. Misalnya saya punya keinginan atau punya mimpi bahwa channel YouTube saya ini harus bisa mencapai 10.000 subscriber gitu kan. Nah, tentu saya harus melakukan berbagai upaya. Saya harus bekerja keras, saya harus semangat upload video terus, saya harus perbaiki kualitas video, harus perbaiki kualitas konten misalnya. Yang pada intinya semua itu harus kita lakukan dengan semangat dan kerja keras supaya apa yang kita impikan itu bisa segera tercapai. Ya meskipun berat, tapi kan tidak ada yang tidak mungkin ya kan.
Nah, sama halnya seperti ini. Misal, kamu ingin menjadi seorang public speaking yang hebat, yang terkenal, misalnya gitu kan. Nah, tentu kamu harus belajar tentang bagaimana teknik-teknik untuk menjadi seorang public speaking yang baik. Kamu harus belajar tentang bagaimana artikulasi, intonasi, mimik wajah, dan lain sebagainya. Tentu kita harus belajar itu semua dari awal gitu loh. Kalau kita punya mimpi tapi males usaha, kita punya banyak keinginan tapi nggak ada tindakan atau aksi nyata, ya udah kita nggak bakal jadi apa-apa gitu. Kecuali kalau kalian memang mainnya OD, orang dalam, mungkin bisa lebih terjamin ya. Terus kalau kayak aku nih apalah ya, nggak punya orang dalam ya kan. Sekarang mah serba orang dalam. Ups, sorry jadi kebablasan kan ngegosip guys. Jadi guys, intinya kalau kita menginginkan sesuatu, pasti kita harus terus usaha, terus kerja keras ya kan. Kalau kita mempunyai mimpi yang besar, tapi memilih menjadi pemalas, ya itu adalah cara yang indah untuk menjadi gila. Kenapa bisa gila? Karena kita terlalu banyak halunya tanpa ada aksi nyatanya gitu. Udahlah, intinya kalau memang mau impian kita tercapai, ya kita harus bekerja keras gitu. Usaha tanpa doa sama dengan sombong. Tapi kalau doa tanpa usaha, ya sama dengan bohong gitu. Jadi, mari kita sama-sama bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi impian kita. Bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi rencana kita. Anyone can be anything. Siapapun bisa menjadi apapun. Sama halnya dengan great power come from the great responsibility. Kekuatan yang besar itu lahir dari tanggung jawab yang besar. Yuk, bisa yuk. Selanjutnya, cara untuk tetap fokus yang ketiga adalah jangan mudah tertipu oleh buayan atau gombalan-gombalan si dia. Maksudnya cara yang ketiga adalah jangan mudah tertipu dengan peluang, oke? Yang namanya peluang, yang namanya proposal usaha, semuanya di awal pasti indah, di awal pasti bagus. Sama kayak si dia, yang awalnya berjuang, lama-lama hilang, ya kan? Sorry guys, bercanda. Jadi guys, biasanya kalau kita ditawarin peluang, itu sering gak sih orang kayak bilang, nanti kamu sebulan bakal dapat gaji segini, bulan kedua dapat gaji segini, bulan ketiga dapat gaji segini. Wah, gimana, besar kan, kamu bakal bisa beli ini, beli itu. Beberapa orang itu akan tertarik ya kan. Tapi kita harus lihat lagi bagaimana kedepannya, apakah memang benar-benar bisa dijadikan investasi atau apapun lah, yang pada intinya bukan cuman baik di awal doang gitu. Jangan sampai hanya karena kita tertarik dengan peluang yang sudah dia katakan, kita langsung percaya aja gitu. Pada intinya gini guys, nggak ada jalan pintas untuk menuju sukses. Semua pasti butuh proses. Semuanya itu butuh proses lah ya, nggak ada yang jalan pintas. Orang kamu bisa jadian sama dia aja, ada kenalan dulu, ada PDKT dulu ya kan. Jadi semuanya ada prosesnya, nggak ada yang langsung kayak tiba-tiba jadian. Kan nggak mungkin, aneh nggak sih ya kan? Nah, samalah dengan mimpi kita tadi gitu guys. Samalah dengan saya gitu. Ketika saya menginginkan untuk segera lulus S1, pasti saya harus bekerja keras, harus banyak yang dikorbankan, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga untuk bisa lulus sarjana S1 gitu kan. Jadi semuanya memang butuh proses gitu loh. Nggak ada yang instan, semuanya butuh proses gitu. Semuanya butuh berjuang. Jangan kayak berjuang di awal terus lama-lama hilang. Nggak banget, skip. Intinya ya guys, ketika kita melakukan apapun itu memang harus fokus gitu. Ada sebuah cerita seperti ini. Ada seorang bapak-bapak, ada bapak-bapak guys, nggak bercanda. Ada bapak-bapak yang lagi menggali sumur misalnya kan. Nah, terus menggali sumur di tempatnya itu kan. Terus si bapak-bapak ini melihat tetangganya yang juga menggali sumur. Ternyata tetangganya tadi lebih dulu mendapatkan mata air. Akhirnya sang bapak tadi pindah ke tempat tetangganya untuk membuat sumur di situ juga, untuk menggali mata air di situ juga gitu. Akhirnya kan sang bapak tadi meninggalkan galiannya dan pindah untuk menggali ulang di sumur dekat tetangganya tadi. Hasil apa? Bapak itu melihat lagi tetangga yang lain menggali sumur dan ternyata mata airnya itu lebih besar. Akhirnya bapak-bapak tadi pindah lagi ke tempat tetangga yang satunya untuk menggali air dan mendapatkan air yang lebih banyak ataupun lebih jernih misalnya. Nah, dari cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwa bapak ini tidak fokus. Dia terus berpindah dari tempat satu tempat yang lain. Padahal kalau misalnya beliau ini konsisten untuk fokus menggali mata air yang ada di tempatnya tadi, bapak ini mungkin bisa mendapatkan air yang lebih jernih. Barangkali mungkin tinggal kurang setengah meter lagi bisa mendapatkan air yang bagus gitu kan. Tapi karena beliau tidak fokus, karena beliau tidak konsisten melakukan galiannya tadi, akhirnya
dia harus mengulang lagi menggali di tempat yang lain. Padahal walaupun ada batu sekalipun di tempat yang udah dia gali pertama tadi, kalau dia tetap fokus pasti akan tetap bisa dia hadapi gitu. Dan pada saat dia berhasil menyingkirkan batu itu, bisa jadi air yang dia dapatkan itu bakal lebih jernih daripada tetangga-tetangganya tadi. Jangan hanya karena kamu tergoda dengan orang lain, jangan hanya karena kamu tergoda melihat peluang orang lain, kamu jadi tidak fokus. Oh, kayaknya ini bagus, oh kayaknya bidang ini bagus. Akhirnya kamu berpindah-pindah dan tidak fokus. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan susah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita akan susah untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Jadi jangan sampai tertipu dengan peluang. Kayak misalnya petani menanam padi, itu bukan perihal bagus atau enggak lahannya, tapi siapa petaninya gitu. Bukan cuma lahannya, tapi juga dinilai dari siapa petaninya, bagaimana cara menanamnya, bagaimana prosesnya, ya kan? Jadi jangan sampai tertipu oleh peluang, oke? Oke guys, jadi intinya jangan mudah tergoda oleh orang lain. Jangan mudah tergoda oleh peluang orang lain. Jangan mudah tergoda oleh hijaunya rumput tetangga. Akan lebih baik kalau kita itu merawat dan menjaga apa yang sudah ada. Jadi kayak kamu sama si dia, ya udah jaga aja yang ada gitu. Nggak usah sibuk nyari yang lain atau sibuk nyari yang lebih sempurna. Mending menyempurnakan yang ada. Aduh, apa sih ya kan? Oke guys, sekian sharing santai kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan yang paling penting adalah subscribe. Oke, see you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.